Tujuan kelompok kami mengangkat Shinwa atau mitologi Jepang dalam tema poster kami adalah untuk menyebarkan informasi serta mengajak dan merangkul mahasiswa sastra Jepang untuk lebih bersemangat mengenal lebih dalam tentang Jepang, sehingga memiliki motivasi kuat untuk benar-benar pergi ke sana. Mitologi dibuat dengan tujuan untuk memberi pelajaran, menjelaskan salah satu dari banyak misteri atau fenomena alam. Dalam beberapa kasus, mitologi juga menggambarkan adat, lembaga, atau ritual keagamaan dalam suatu kebudayaan atau masyarakat. Alasan kami memilih dan mengangkat Shinwa dalam tema poster kami adalah untuk meninggalkan poster yang memiliki kesan, karena didukung oleh gambar mitologi yang unik sehingga dapat menarik minat pembaca khususnya dalam mitologi. Mitologi Jepang sebagian besar berkisar pada berbagai kami penghuni Takamanohara. Pada abad pertengahan berkembang mitologi Jepang atau disebut dengan Chusei Nihongi. Dalam mitologi Jepang abad pertengahan, berbagai kami dalam Kojiki dan Nihonsoki berdasarkan teori Honji Suijaku dikenali sebagai perwujudan sementara para Buddha dan Bodhisattva atau dianggap sejajar. Selain itu, mitologi Jepang abad pertengahan bercampur dengan unsur-unsur yang diambil dari seni dan cerita rakyat, mitologi berbagai daerah, serta menampilkan tingkat kedewaan dan benda-benda yang tidak ada di dalam Kojiki dan Nihonsoki. Di pertengahan zaman Edo, Motori Norinaga menulis buku berjudul Kojiki Den dengan maksud melakukan interpretasi isi Kojiki hingga tuntas. Buku ini menyebabkan sumber utama mitologi Jepang bergeser dari Nihonsoki menjadi Kojiki dan keadaan ini bertahan hingga sekarang. Selanjutnya contoh Shinwa. Salah satu Shinwa atau mitologi Jepang yang saya sukai adalah mengenai pembentukan kepulauan Jepang itu sendiri. Selain makhluk-makhluk mitologi, pembentukan kepulauan Jepang sendiri ternyata dimulai dari sebuah mitos. Semuanya berawal dari pembentukan dunia yang berasal dari ketidakberaturan, sehingga memunculkan energi ringan pembentuk surga dan energi berat pembentuk dunia. Di surga, terciptalah dengan sendirinya dewa-dewa yang disebut androgini. Dewa tersebut kemudian ada yang berketurunan, baik dengan perkawinan maupun lahir dengan sendirinya. Para dewa dan dewi tersebut kemudian menciptakan kepulauan Jepang. Dewa-dewi tersebut juga melakukan pernikahan di dunia, bahkan di antaranya berperang sehingga menimbulkan wilayah demi wilayah lainnya. Beberapa yang lahir juga menjadi dewa yang menguasai malam, siang, dan juga samudra. Kemudian, info seputar Shinwa. Hubungan mitologi dan logo Jepang. Matahari diambil sebagai logo Jepang. Sebenarnya, mewakili Dewi Amaterasu. Dalam kepercayaan agama Shinto, Dewi Amaterasu dianggap sebagai pendiri Jepang, sekaligus nenek moyang para kaisar Jepang. Hubungan kepercayaan Jepang terhadap mitologi. Istilah Shinto berasal dari kombinasi dua karakter, Tionghoa, Seng yang berarti roh, dan Dao yang berarti jalan, cara atau arah. Istilah bahasa Tionghoa, Sendao, awalnya diadopsi ke dalam bahasa Jepang sebagai Jindo. Kemungkinan pertama kali digunakan sebagai istilah Buddhis untuk merujuk pada dewa-dewa non-Buddha. Salah satu kemunculan paling awal diketahui dari istilah Shinto di Jepang terdapat dalam teks abad ke-8 Nihon Shoki. Pada abad pertengahan Jepang, penyembahan kami umumnya dilihat sebagai bagian dari Buddhisme di Jepang. Dengan kami sendiri sering diinterpretasikan sebagai Buddha. Dalam hal ini, istilah Shinto semakin mengacu pada otoritas, kekuatan, atau aktivitas kami, menjadi kami atau singkatnya kedudukan atau atribut dari kami, yang muncul dalam pengertian tersebut pada cerita Nakatomi no Haraikunge. Kekurangan Shinwa bersifat cerita fiktif atau masih diragukan kebenarannya, yang mana ceritanya bisa dipercaya oleh orang lain dan juga ada orang yang tidak percaya terhadap cerita ini. Kelebihan Shinwa umumnya menceritakan tentang para dewa, mengenai asal mula terjadinya alam semesta, manusia, negara, dan kebudayaan terutama di negara Jepang. Periodisasi Shinwa. Mitologi Jepang umumnya terdapat pada bagian pendahuluan Konjiki, catatan tentang dewa-dewi pada Nihonshiki, dan pada Kongusuhi. Buku Kongusuhi ini timbul setelah zaman Han. Buku Konjiki
dan Nihon Shiki disusun atas perintah Kaisar Tenmu 6703 sampai 686. Konjiki terdiri dari 3 jilid, yaitu permulaan, tengah, dan akhir, ditulis oleh Oono Yasumaro berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Haida Noare. Sedangkan Nihon Shiki terdiri atas 30 jilidan dengan tambahan 1 jilid daftar sisila yang dijadikan satu yang disusun di bawah pemimpin Pangeran Toneri. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah Shinwa adalah mitologi Jepang yang berupa cerita berintikan para dewa, asal mula terjadinya alam semesta, manusia, negara, dan kebudayaan. Shinwa atau mitologi Jepang terdapat dalam Kojiki, Nihon Shoki, dan Fudoki. Kojiki adalah kumpulan mitos, legenda awal, lagu, silsilah, tradisi, lisan, dan catatan semi-historis ke-641 tentang asal kepulauan Jepang dan kami atau dewa. Nihon Shoki adalah buku sejarah Jepang yang berasal dari zaman Nara. Fudoki adalah laporan kuno soal budaya, geografi, dan tradisi lisan soal masa pemerintahan penguasa Jepang. Contoh Shinwa yaitu kunjungan Dewa Izanagi no Mikoto ke negara neraka, doa permohonan Dewi Amaterasu Omikoto dan Susanoo Mikoto, penaklukan Raja Ular berkepala 8, kunjungan Pangeran Nusbi dari Okunin ke negara Nokatasu, dan Ame no Uzume.